Baru-baru ini, sebuah media asing, The Economist, merilis sebuah laporan yang membuat masyarakat Indonesia heboh. Mereka menyebutkan bahwasanya Indonesia sekarang berada di jalur yang beresiko. Tidak tanggung-tanggung, media ini menyoroti kebijakan Presiden Prabowo Subianto, bahwa kebijakan ini bisa berpotensi membawa kemunduran bagi ekonomi dan demokrasi Indonesia. Bahkan menyinggung bayang-bayang krisis tahun 98. Apakah seseram itu penilaian mereka? Kenapa ekonomi kita dinilai terancam? Poin pertama, yang dikritisi oleh dunia internasional adalah beban anggaran negara. The Economist dan beberapa lembaga keuangan lainnya menyoroti program-program besar seperti MBG dan kabinet pemerintahan yang begitu gemuk. Dampaknya sangat jelas, pengeluaran APBN membengkak drastis. Dan untuk menutupi semua itu, pemerintah menaikkan PPN dan bahkan mungkin akan menambah utang negara. Ditambah lagi kebijakan pengetatan komoditas dan perubahan regulasi yang begitu cepat membuat investor asing mengeluhkan kekhawatiran kepastian hukum di Indonesia. Dan media asing ini mengkhawatirkan jika ini terus berlanjut, kepercayaan pasar global akan rontok dan tentunya rupiah akan semakin tertekan. Poin kedua yang tidak kalah tajam adalah tentang demokrasi kita. Media internasional menyoroti orang-orang yang berlatar belakang militer ditempatkan di posisi-posisi kementerian strategis. Bagi pengamat asing, ini memicu kekhawatiran terjadinya kembali gaya kepemimpinan Orde Baru yang dikenal represif. Mereka menilai kontrol pemerintah yang terlalu kuat terhadap institusi hukum dan kritis masyarakat bisa menyebabkan menurunnya indeks demokrasi kita. Belum lagi tentang hak asasi manusia dan pemberantasan korupsi yang dinilai jalan mundur. Tapi mari kita lihat dari sisi pandang pemerintah. Di berbagai forum dunia seperti World Economic Forum, Presiden Prabowo menegaskan bahwa ini adalah merupakan langkah nasionalisme ekonomi dan stabilitas. Pemerintah ingin memastikan kekayaan alam kita dikelola oleh negara dengan tujuan supaya rakyat kecil langsung bisa merasakan dampaknya, tidak hanya dinikmati oleh investor asing. Program sosial yang dianggap boros itu justru dilihat oleh pemerintah sebagai langkah investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas SDM masyarakat kita. Kesimpulannya, sorotan tajam dari media internasional ini sebenarnya bisa menjadi alarm pengingat buat kita. Kritik soal risiko hutang dan mundurnya demokrasi bukan berarti negara kita akan hancur, tetapi ini bisa sebagai pengingat dan ini merupakan tantangan besar bagi pemerintahan sekarang. Bisakah pemerintah sekarang membangun kedaulatan ekonomi tanpa mengorbankan demokrasi dan kepercayaan dunia? Bagaimana menurut kalian? Terus berkarya and stay positive. See ya.